Para pemirsa ACTV Allah muliakan, kita masih di Ustadz Menjawab dengan tema Bulan Pencerdasan Umat. Jadi bulan Ramadan ini memang bulan yang sangat luar biasa. Banyak hal yang bisa kita raih dari bulan ini, termasuk diantaranya adalah kita mencerdaskan diri kita sebagai satu umat. Ya. Dan Nabi Ibrahim juga digelar dengan ummah. Ya. Padahal beliau seorang diri. Tapi karena sifat beliau ini ada sifatnya umat, gitu kan, secara keseluruhan, maka beliau yang sendiri itu disebut sebagai umat. Nah, ini ada nggak hal-hal yang lain yang tadi yang belum Ustaz sampaikan berkaitan kenapa orang yang pintar, yang cerdas itu ujub pada dirinya? Dan salah satu lagi memang seperti yang kita ketahui, selain karena memang syaitan itu luar biasa dalam menggoda manusia, yang kedua juga karena memang pengaruh hati tadi. Ini penyakit, penyakit yang harus dibersihkan di dalam diri kita. Ketika kita dengki terhadap orang lain, ketika kita merasakan diri lebih hebat dari orang lain, kemudian muncul tidak empati terhadap orang lain, bahwa seolah-olah orang lain itu tidak lebih baik. Maka sebenarnya ini sebuah kecelakaan yang sangat besar terhadap diri seseorang yang menganggap dirinya itu lebih hebat dari orang lain. Bahkan dia menganggap sudah cukup ibadahnya luar biasa di hadapan Allah, sehingga orang lain itu kayaknya tidak mampu menandingi ibadah dia. Padahal boleh jadi ibadah-ibadah yang dia buat itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat bagaimana memang kebiasaan itu membuat orang itu bisa mati dengan kebiasaannya, tapi yang paling penting juga hasil akhirnya juga. Seperti pemain bola yang dia mengolah bola dengan baik, satu tim bekerja sama dengan baik, amal jama'inya luar biasa, tapi kemudian karena penguasaan bolanya yang luar biasa, sehingga kadang-kadang dia lupa pertahanan, sehingga kebobolan lebih dulu, dan akhirnya dilihat dari data statistik seharusnya mereka menang, tapi kemudian apa yang terjadi, mereka kalah. Dan ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat muslim. Sudah merasa bahwa ibadah luar biasa, sehingga kadang-kadang lalai, nggak apa-apalah lalai sedikit, nggak apa-apalah sombong sedikit, nggak apa-apalah begini sedikit, kenapa? Udah banyak ibadahnya. Sehingga pada akhirnya ketika Allah cabut nyawanya, boleh jadi dia dalam keadaan yang tidak baik atau dalam keadaan yang sombong. Padahal Allah katakan itu apa sombong? Sombong itu adalah selendang dan kain pakaianku, tak perlu untuk dipakai oleh manusia. Padahal semua sejatinya orang yang seharusnya dia sudah memiliki ilmu yang banyak, dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buya Hamka sebelum dia berbicara tentang sesuatu moderat, ya dalam sisi moderatnya, beliau katakan bahwa khunut itu tidak baik. Tapi kemudian apa kata beliau? Setelah aku banyak mempelajari ilmu, setelah banyak buku yang aku pelajari, maka kemudian aku mengatakan bahwa kunut itu tidak apa-apa lagi bisa dilakukan. Sehingga apa? Seharusnya dengan ilmu itu, makin banyak ilmu yang kita miliki, semakin membuat kita bijak, semakin membuat kita itu menjadi orang yang bisa menerima kekurangan-kekurangan orang lain, apalagi kelebihan orang lain. Hari ini banyak orang tidak menerima kelebihan orang lain. Kalau ada 9 kelebihan orang, 1 keburukannya, maka orang lebih senang membicarakannya yang 1 itu ketimbang dari 9 yang lebihnya. Ini kenapa? Karena faktor hati tadi. Faktor tidak menerima orang lain lebih hebat. Dan ini penyakit harus dibersihkan. Maka di bulan suci Ramadan ini kita diminta oleh Allah untuk membersihkan hati itu. Berzikir. Kita lihatlah, kita coba-coba lihatlah. Kenapa hati itu bermasalah? Kenapa hati itu banyak penyakit? Boleh jadi karena ibadah solat kita terutama yang bermasalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka solat yang kita lakukan ini coba kita cerna, ada lezatnya tidak? Maka kemudian kenapa Ibnu Taimiyah katakan, kalau Anda di atas permukaan dunia ini kita semua berharap masuk dalam surga akhirat, tentu seharusnya kita menikmati yang namanya surga dunia. Surga dunia itu salah satu yang dikatakan oleh beliau adalah bagaimana saat ketika kita melaksanakan ibadah ubudiyah kepada Allah, ada nikmat dan lezat di dalamnya. Maka kalau kita sholat harusnya ada lezat, ada nikmat. Orang yang kalau sudah lezat dan nikmat, hatinya bersih daripada sifat ujub itu. Hatinya bersih dari sifat pongah dan sombong itu. Kenapa? Karena sholatnya sudah betul-betul menghadirkan di dalam dirinya hati-hati yang bersih. Di dalam Quran, di dalam hadis Rasulullah dikatakan, di dalam Al-Quran Allah katakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu membersihkan diri seseorang itu, dia tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi ada juga hari ini orang yang berilmu, tapi justru membuat hati orang lain sakit. Ada juga orang yang salat, dia tidak mau menghargai orang lain. Kenapa? Karena ada 5 tingkatan orang salat itu. Yang pertama, ada orang salat hanya sekedar persiapan saja yang baik. Artinya dia sudah mempersiapkan diri, bajunya segala macam sudah baik. Ada juga orang yang ketika salatnya baru hanya tingkat gerakannya saja yang sudah benar. Di tahap ketiga, ada orang yang sholat, gerakan sudah benar, persiapan sudah matang, maka bacaannya sudah baik.
Dan kemudian yang keempat, ada pada taraf ini, orang yang sholat baru menggunakan akal. Dia sudah mulai memahami makna-makna dari bacaan-bacaan dalam sholatnya. Dan yang terakhir, ada orang yang sholat, yang dia sudah menggunakan hatinya. Yang kalau dalam bahasa tasawuf, itu adalah bagaimana ya, kedekatan dia dengan Allah itu sudah tidak ada lagi yang lain. Yang ada pada dia hanyalah dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lanut dan nasutnya sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam istilah tasawuf. Artinya apa? Orang yang sudah menghadirkan hati dalam solatnya, maka timbul sifat yang dikatakan Nabi dengan sifat ihsan, yaitu dia diyakini melihat Allah. Kalau dia tidak yakin melihat Allah, maka dia berkeyakinan Allah sedang melihatnya. Orang yang sudah melihat Allah atau yakin dengan Allah melihatnya, sudah timbul bahwa tidak ada yang lebih baik dari dirinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bersih, tidak lagi suuzon, tidak lagi berburuk sangka, tidak lagi menganggap orang lain rendah. Kenapa? Karena hatinya sudah bersih, dibersihkan dari tingkatan solat yang sudah menggunakan dengan hatinya tadi. Baik. Menarik sekali nih Ustaz, pembicaraan kita terutama konsentrasi kita dengan akal tadi ya. Saya menariknya gini, ada di antara ayat-ayat yang tadi awalnya Ustaz baca, berkaitan dengan akal itu, misalnya kata-kata ulul albab, ya. Itu kan dasarnya dari lub itu kan saripati, orang yang memiliki saripati. Ulul albab itu adalah orang yang memiliki saripati. Nah, jadi dia tidak lagi melihat kepada sisi luar dari satu permasalahan, casingnya, yang bahasa kerennya begitu, tapi dia sudah masuk ke dalamnya itu kan. Nah, ini yang kebanyakan kita memang tidak menjadi pribadi seperti ini. Makanya Allah menunjukkan orang-orang yang memiliki pribadi seperti ini adalah orang yang aktivitas kesehariannya adalah aktivitas zikir dan fikir, gitu kan? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, yang juga menjadi problematika umat kita, umat Islam selama ini adalah kita lebih banyak menghidupkan sisi spiritual dari sisi intelektual. Nah, kita banyak menemukan orang-orang Islam yang rajin ke masjid, rajin menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, yang majelis ilmu yang penekanannya sisi spiritual juga. Nah, dan kemudian kita jarang melihat mereka yang aktif untuk berdiskusi, ya kan? Padahal diskusi adalah sarana untuk mempertajam intelektual. Betul. Nah, Ustadz melihat problematika seperti ini yang mendominasi dunia timur, ini bisa bisa ditanggulangi atau tidak? Baik. Nah, kalau kita melihat ya, karena kurangnya diskusi saat ini, memang ini sudah banyak terjadi di semua aspek kehidupan, ya, baik dari model orang akademisi. Kebetulan kita juga ada mengasuh satu mata kuliah yang kita lihat respon daripada mahasiswa itu kurang. Ketika kita bertanya tentang sesuatu hal, ada pertanyaan, tidak jawab. Sudah paham? Sudah. Artinya begitulah kualitasnya. Salah satunya juga tulisan-tulisan ilmiahnya juga sudah mulai kurang. Artinya apa? Salah satu penyebabnya adalah ketika mereka sudah manja dengan yang namanya barang-barang elektronik. Allah. Asal ada sesuatu, carinya di Google. Padahal kalau sifat Google ini, 20 orang sudah meng-like atau mengatakan benar, maka sesuatu yang salah bisa jadi benar. Nah, jadi 20 orang? 20 orang saja sudah menjadi benar dia. Jadi kalau seandainya kita mencari sesuatu ilmu, hukum-hukum di dalam Islam, dicari di Google ini, maka kemudian insya Allah tanpa tabayun dulu, maka kenapa kemudian Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, orang yang kalau bergurunya bukan kepada guru, sudah dipastikan gurunya itu setan. Jadi inilah yang muncul kemudian kenapa ya, responsif, membangun intelektual atau membuat pemantapan dalam mempertajam intelektualitasnya dalam bertanya itu sudah mulai kurang karena mereka tidak paham. Dalam arti tidak paham mau nanya apa atau sudah tahu tapi bingung mau ngapain lagi. Nah ini yang sering terjadi. Ini kita lihat gejala daripada mahasiswa dan beberapa anak-anak asuh kita. Ya baik Ustaz, nanti kita dengarkan dulu ada yang ingin interaktif dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Iya. Katanya pakai ban cara kita sembahyang waktu Ustaz. Iya. Dia dan sembahyang tabin. Iya. Allah Akbar. Baik Ibu.
Nak doa untuk apa kata baik tinggal yang guna menakan dari cah nam dema. Begitu kalau Allah tu bang. Tak tinggal ni nak. Apa sebab cara? Tak untuk apa kata baik tinggal nak doa untuk kata tinggal lah. Jangan tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau tadi tidak sempat menyampaikan nama ya. Ya. Tapi beliau bertanya tentang kenapa khusyuk itu susah. Tafadhal. Ya, tafadhal. Baik, yang pertama sekali kebanyakan kita ini memang fenomena di mana-mana. Setiap kali kita mau berwudu saja, kita masih teringat masalah kita yang atas dunia ini. Padahal alim ulama mengatakan kalau kita memang mau berjumpa dengan Allah, tanggalkan semua masalah dunia ini, tidak usah dipikirkan yang lain, cukup hanya memikirkan kita sedang ingin berkomunikasi dan berjumpa dengan Allah. Padahal Rasulullah ketika beliau berjumpa dengan Allah, ya, beliau katakan, saya senang sekali berjumpa dengan engkau ya Allah. Bagaimana umat saya ini bisa bahagia dan senang juga seperti apa yang saya rasakan. Maka Rasulullah dihadiahi salat. Yang tujuannya adalah bagaimana kita itu bisa berkomunikasi dengan baik. Makanya kenapa salat itu di istilah yang berbeda dikatakan sebagai mi'rajnya bagi orang mukmin. Kenapa? Karena memang di situ seharusnya kita bisa berkomunikasi dengan luar biasa. Tapi kenapa koneksinya itu agak gagal? Mungkin sinyalnya kurang kuat atau datanya kurang bagus. Data yang kurang bagus itu disebabkan karena apa? Karena paket datanya telah diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Misalnya kita sedang disibukkan dengan masalah-masalah perkara dunia, kita sedang disibukkan dengan sesuatu hal yang tidak baik, maka kemudian solat kita menjadi tidak khusyuk. Yang kedua, yang menyebabkan agar bisanya kita mudah dalam solat itu bisa khusyuk, salah satu yang diajarkan juga kepada kita adalah sebelum kita solat, niatkan dulu dengan istighfar dan ingatkan diri kita, mungkin ini adalah solat yang terakhir yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kalau ada seorang hakim memvonis seorang terdakwa bahwa engkau akan dihukum mati, apa permintaan terakhirmu? Maka orang yang ingin dihukum mati itu mengatakan, aku ingin solat. Maka ketika dia solat sudah pasti berbeda. Solat yang dia buat dengan solat-solat sebelumnya. Kenapa? Itu solat terakhir. Maka kalau kita berkeyakinan bahwa sang hakim nanti Allah ingin memvonis kita meninggal setelah ini, yang mungkin itu solat terakhir kita, maka kita akan memperbaguskan solat itu. Yang ketiga, yang bisa juga kita lakukan agar solat kita khusyuk itu adalah paling tidak seperti yang kita katakan tadi, gunakanlah solat dengan menggunakan akal. Artinya apa? Sudah mulai memahami makna-makna, arti-arti yang ada di dalam bacaan solat kita, yang kemudian makna-makna itu dirasapi dengan baik. Kita juga terus berupaya untuk melihat bagaimana demi kalimat yang Allah utarakan. Seolah-olah kita sedang berbicara kepada Allah. Dan itu terlihat di dalam Quran surah Al-Fatihah itu. Bagaimana dari awal sampai akhir, itu sebenarnya curhatan-curhatan kita, dialog-dialog dan doa-doa kita kepada Allah. Kalau kita paham dengan betul makna dari Al-Fatihah yang kita baca itu, menetes air mata kita. Nah, yang keempat, agar juga dihitung apa yang kita kerjakan itu boleh berpahala dengan pahala yang khosyiin, maka dalam sebuah kitab-kitab klasik yang dulu orang-orang tengku-tengku ajarkan kepada kita adalah solatlah secara berjamaah. Kalau ada 1-2 di antara orang yang bersolat jamaah itu dia khusyuk, maka yang lainnya terselamatkan karena khusyuknya 2 orang tersebut. Maka mudah-mudahan itu bisa menjadi jalan kita. Nah, jadi faktor yang paling kuat tadi adalah hilangkan semua hal-hal yang sifat dunia, mulai dari ketika kita sudah melakukan wudu. Ketika kita sudah meninggalkan itu, menanggalkan itu semua, insya Allah kita tidak teringat apapun di dalam solat. Tapi fenomenanya memang begitu. Saat ketika kita dalam wudu kita masih geram, saat ketika kita solat ada orang yang sedang mengumbarkan aib kita, lantas kita dalam solat mengomong dalam hati, selesai solat ini insya Allah engkau akan saya hakimi. Artinya apa? Itulah menunjuk sesuatu hal di dalam diri kita bahwa solat itu tidak mendatangkan nilai dan manfaat untuk kita. Makanya kenapa banyak orang yang bermaksiat kepada Allah, sementara dia adalah orang yang ahli daripada ibadah, solatnya sudah hebat, karena solatnya belum tentu dalam kategori khosyiin. Padahal Allah katakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khosyiun. Orang yang beruntung itu salah satunya adalah dia itu khusyuk di dalam solatnya. Baik, subhanallah, super sekali. Kalau kata Pak Mario, super sekali. Ya baik, para pemirsa yang Allah muliakan, tentu saja tambahan dari saya, mungkin yang dilakukan tadi persiapan saat sudah tiba waktu sholat. Tapi sebelum tiba waktu sholat juga kita sudah harus mengkondisikan jiwa kita sebagai jiwa yang siap berjumpa dengan Allah, gitu kan? Nah, misalnya menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Jadi suasana-suasana spiritual itu sudah mulai kita ciptakan sebelum waktu salat itu tiba. Baik.
ini ada sisa waktu berapa menit lagi nih Ustaz? 3 menit lagi Ustaz. Nah, ini untuk closing nih, untuk closing. Tafadhal. Nah, baik para pemirsa sekalian, bulan suci Ramadan ini sudah hadir di tengah kita. Jangan sampai Ramadan ini berlalu tanpa ada sesuatu yang kita pahami dari Ramadan. Maka kenapa alim ulama selalu mengatakan begitu datang Ramadan, kita harus tahu kaifiat tentang Ramadan, bertahu tentang apa-apa yang ada di Ramadan. Yang kalau dalam bahasa sederhananya adalah kita harus memiliki ilmu bekal untuk menatap Ramadan ini. Masih 6 atau 7 hari yang sudah kita lalui, maka masih ada 21 hari lagi atau 20 hari lagi yang Allah sediakan untuk kita. Maka patutlah kita menyiapkan diri kita, mempersiapkan diri kita dengan kecerdasan-kecerdasan yang kita miliki, tanya sesuatu yang tidak kita pahami kepada guru kita, belajar dengan menggunakan guru, jangan belajar dengan Google, jangan belajar dengan situs-situs yang mungkin bisa membuat kita lari dari sesuatu yang hakikatnya fitrah telah Allah turunkan ilmu itu kepada Nabi kita. Maka bulan ini seperti yang kita katakan adalah bulan Syahrul Tarbiyah. Mudah-mudahan ketika kita mendapatkan tarbiyah pendidikan dari Allah langsung dan daripada pendidikan orang-orang yang cerdas, ia membuat kita juga menjadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang ketika puasa dia menahan diri dari marahnya, menahan diri daripada godaan-godaan, menahan diri daripada sifat sombong di dalam dirinya, yang tujuan dan gunanya adalah untuk kemudian sifat-sifat bijak itu dia bawa ketika Ramadan ini sudah berlalu meninggalkan dia. Maka ketika itu sudah dilakukan, menjadi betullah kata firman-Nya Allah dalam Quran surah Al-Baqarah 183 tadi, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan engkau menjadi orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa dari sisi hubungannya dengan Allah sudah terperbaiki, dan kemudian orang yang bertakwa dia juga bisa memperoleh dari sisi hablum minannasnya. Maka orang yang Ramadan dia sudah dekat dengan Allah, insya Allah lepas Ramadan dia akan berinteraksi dengan interaksi yang baik dengan tetangga, saudara, andai taulan, karib kerabat, dimanapun, kapanpun dia akan menyikapi perbedaan itu dengan bijak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini kiranya menjadi satu mau'izah hasanah bagi saya dan kita semua, dan marilah saya dan kita semua mengamalkan. Kira-kira kalau apa yang disampaikan itu ada baik dan ada benarnya, maka kalau ada hal-hal yang mungkin salah dan keliru, maka mudah-mudahan Allah mengampuninya dan jangan kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita masuk di dalam surga Ar-Rayyan, surga yang diputuskan, yang hanya untuk orang-orang yang diterima amal ibadah di bulan Ramadannya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa Ajit Allah muliakan. Terima kasih kepada Ustadz Dayyadi yang sudah sepanjang lebar bersama-sama kita menyampaikan materi dengan tema Bulan Pencerdasan Umat. Dan juga kepada para pemirsa Ajit TV dimanapun Anda berada, kita ucapkan juga terima kasih atas perhatiannya. Dan juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.